Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursa at-tayyibah istata'na an naltaqiya bikum maratan ukhra fi ilqa ad-dars an ilm usul al-fiqh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran usul fiqh. Kemarin kita telah mempelajari terkait dengan apa yang dimaksud dengan usul fikih, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian juga kita mempelajari terkait dengan apa yang dimaksud dengan fikih. Sebagai ringkasan, sebelum kita menuju ke bab berikutnya, bahwa al-aslu secara bahasa adalah ma bunya alaihi ghairuhu, apa yang dibangun di atasnya sesuatu. Ka'usulil jidari, seperti asal dari tembok, yaitu al-asas, pondasi. Jadi ketika kita melihat ada tembok yang berdiri, maka ada asasnya, yaitu pondasi yang di bawahnya. Itu secara bahasa. Kemudian al-far'u ma buniya ala ghairihi. Far'u adalah apa yang dibangun di atas selainnya. Maksudnya dia apa? Dibangun di atas sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Pondasi. Maka yang di atas pondasi, yaitu tembok, disebut dengan al-far'u, yaitu cabang. Kemudian pengertian dari al-asl secara istilah itu ada 5 pengertian. Yang pertama adalah al-qa'idah al-kulliyah, kaidah umum. Kemudian ar-rajih, yang kuat, yang kokoh. Al-mustashab, berarti yang menyertai. Kemudian al-makis alaihi, yang menjadi standar. Kemudian ad-dalil. Kemudian untuk fikih secara bahasa al-fahmu, yaitu memahami. Kemudian secara istilah ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu terkait dengan hukum-hukum syar'iyyah. An adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Bil istidlal, dengan mengambil dalil dari Alkitab as-sunnah. Nah, kita menuju ke al-qawaid, yaitu kaidah-kaidah. Silakan dibuka di halaman kelima. Di situ apa? Yang pertama, al-yakinu fihi hukmun. Dalam keyakinan ada hukum. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menghukumi sesuatu, kemudian dalilnya jelas, yakin 100%, maka apa? Maka hukum berjalan, maka hukum bisa diterapkan. Wadhannu, yang kedua, wadhannu fihi hukmun lihusulir rajahiyyati fihima. Kemudian dhon atau prasangka, di dalamnya juga ada hukum. Maksudnya boleh untuk menghukumi, boleh untuk dijadikan landasan hukum. Kenapa? Lihusulir rajahiyyati fihima, karena
ia memperoleh penguatan di dalamnya. Maksudnya gimana? Maksudnya karena dia dzan itu di bawah ilm, di bawah yakin. Kalau yakin 100%, kalau dzan maka dia 80%. Jadi dia lebih kuat keyakinannya daripada tidak yakinnya. Kemudian yang ketiga, wal wahmu la hukma fihi. Waham tidak ada hukum di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa dijadikan landasan hukum ketika orang itu waham. Kenapa? Listihalatil hukmi, karena mustahil ya untuk mencapai sebuah keputusan hukum bin naqidaini dengan dua hal yang berlawanan. Li'anna naqidha, dikarenakan hal yang berlawanan yaitu alladzi huwa muta'alliqudz dzan, yang terkait dengan dzan. Qad hakama bihi, yaitu telah diputuskan. Jadi kalau dzan itu boleh, ya kan? Boleh untuk dijadikan landasan hukum, maka kebalikannya, falau hakama binaqidhil marjuh. Kalau dia memutuskan dengan lawannya yaitu al-marjuh. Marjuh di sini berarti yaitu al-waham. Jadi al-dzan dia rajih, al-waham dia marjuh. Al-dzan dia yang lebih kuat. Kemudian al-marjuh berarti dia yang lebih lemah. Karena waham ini termasuk lemah. Karena dia keyakinan tapi di bawah 50%. Wa huwa muta'alliqul wahm. Nah, ia berkaitan dengan waham tadi. Lazimal hukmu bihima jami'an. Maka enggak mungkin kemudian kedua-duanya bisa dijadikan landasan hukum. Harus ada salah satunya yang dijadikan hukum. Apa berarti yang dijadikan hukum? Ya yang dzan, yang lebih rajih, yang lebih kuat. Nomor 4, wasyakku la hukma fihi liwahidin minat tarafaini. Ragu-ragu tidak bisa dijadikan landasan hukum liwahidin minat tarafaini, karena dia bergantung kepada dua hal ataupun 50-50. Nggak jelas dia mau kemana, ya kan? Karena dia ragu dalam menghukumi sesuatu. Oh kayaknya ini, dalam kayaknya ini pertimbangannya 50%, 50%. Falau hakama biwahidin minhuma lazimat tarjih. Maka kalau diputuskan untuk memutuskan di antara keduanya, dua hal yang tadi ragu-ragu tadi, lazimat tarjih, maka harus ada penguatan salah satunya. Bila murajjah, lazimat tarjih bila murajjah. Tentunya tidak ada yang lebih menguatkan. Karena Karena 50-50, keyakinannya 50-50, ragu-ragu tadi. Walau hakama bihima jami'an lazimal hukmu bin naqidaini. Nah, kalau dipaksakan untuk menghukumi kepada keduanya dua hal yang tadi ragu-ragu, maka akan terjadi hal yang berlawanan. Kenapa? Karena kedua-duanya ragu-ragu, 50-50. Masalan, contohnya, idza tayaqqana taharatul ma' hakama fihi bimuqtada yakinihi. Contohnya ketika yakin bahwa air itu bersih, maka hakama fihi, kemudian diputuskan bahwa air itu bersih, bimuqtada yakinihi, dengan keyakinannya. Berarti 100% dia yakin, ini berarti airnya bersih. Wa kadzalika idza dhanna taharatuhu, kemudian ketika dia berprasangka alias 80% keyakinannya
Ya hasilnya berarti apa? 80% bahwa air tersebut suci. Wa wahima najasatuhu fahakama fihi bimuqtada dhannihi wa la yuhkam bimuqtada wahmihi. Kemudian ada waham di dalam najis. Ini kayaknya udah kemasukan najis, tapi dia waham di bawah 50%. Fahakama fihi, kemudian ia putuskan bahwa air itu bersih. Kenapa? Bimuqtada dhannihi, karena apa? Bertemunya antara dhon dengan waham. Bimuqtada dhanni wa la yuhkam bimuqtada wahmihi. Jadi ketika ada dua hal tadi ketemu antara dhon sama waham, maka apa? Diputuskan bahwa air itu bersih sesuai dengan persangkaannya. Wala yuhkam bimuqtada wahmihi, dan tidak diputuskan terkait dengan wahamnya tadi di bawah 50%-nya. Wa kadzalika idza syakka. Kemudian ketika apa? Dia ragu-ragu baina taharatihi wa najasatihi, antara suci air tersebut atau najis, la yuhkam bi taharati dzalikal ma', maka apa? Tidak diputuskan, tidak dihukumi terkait dengan bersihnya airnya tersebut, wa najasatihi atau najisnya, bimuqtada syak, dengan kacamata keraguan-raguan, tidak. Walakin yarji'u hukmu dzalikal ma' ilal asl, tetapi apa? Kembalikan hukum asal air tersebut kepada asal, kepada aslinya. Wa huwa annal asla fil ma'at taharah, yaitu apa? Asal dari air itu adalah bersih. Fatahkumu dzalikal ma' bit taharah, maka kemudian air tersebut dihukumi dengan suci. Dari segi apa? Bimuqtadal asl, dikembalikan kepada asalnya. La bimuqtadal syak, tidak dengan keputusan yang ragu-ragu. Fakis alaihi ghairuhu, maka kemudian jadikanlah standar kasus seperti itu yang lainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam permasalahan ini ketika ditemukan air itu dalam keadaan yakin bahwa dia bersih, maka ya sudah, yakin saja bahwa air itu bersih. Kemudian ketika dia ketemu dhon sama waham, antara wah ini airnya bersih 80%. Kemudian apa? Tiba-tiba ragu-ragu atau waham ya. Wah, ini udah kemasukan najis. Maka apa? Ikuti yang dhon tadi, bahwa apa? Dia bersih 80%, keyakinan yang 80%. Kemudian ketika syak, ragu-ragu, apakah ini air bersih atau sudah kemasukan najasah, najis, maka apa? Putuskan dengan apa? Dengan mengembalikan asal daripada air tersebut. Apa asalnya? Bahwa air tersebut bersih. Maudhu' usulul fiqh, objek kajian daripada usul fiqh. Wa maudhu'uhu raji'un, dan objeknya kembali ke isbat al-adillah, menetapkan dalil-dalil lil ahkam, dalil-dalil hukum, wa thubutil ahkam, dan tetapnya hukum-hukum bil adillah, dengan dalil-dalil. Fayuqalu bil ikhtisar, maka kemudian secara ringkas yang disebut dengan maudhu' usul fiqh apa? Huwal isbat, yaitu apa? Menetapkan. Was subut, dan tetapnya dalil.
Ka'itsbati, sebagaimana penetapan qauli azza wa jalla, firman dari Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah liwujubiha. Jadi dalil aqimus shalah itu menjadi penetapan wajibnya salat. Wa thubut wujubis shalah biqaulihi ta'ala, dan ketetapan wajibnya salat itu karena apa? Karena ada dalil tadi, yaitu aqimus shalah. Kenapa? Aqimu amrun. Jadi aqimu ini kata perintah. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin bahwa apa? Al-amru lil wujub. Ketika ada amr, kata perintah, maka dia berkonsekuensi untuk wajib. Nah, ini aqimu amrun, kata perintah. Wa kullu amrin, dan setiap ada kata perintah lil wujub, maka apa? Berkonsekuensi bahwa ia menjadi kewajiban. Natijatuhu, hasilnya aqimus shalah, perintah dirikanlah salat, lil wujub, yaitu salat itu menjadi wajib. Fakis alaihi ghairuhu, maka jadikanlah standar ketika ada kasus seperti itu selainnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santri, para siswa dimanapun Anda berada, selanjutnya wafaidatuhu, dan faidah belajar ilmu usul fiqh. Wa faidatuhu al-ilmu bi ahkamillahi awil dhanni biha. Faidahnya adalah mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atau al-dhann, yaitu apa? Mengetahui tapi 80% biha, terkait dengan faidah-faidah tersebut. Wat tarakki, dan juga meningkatkan an hadidit taklidi, dari penolakan terkait dengan taklid secara buta. Idza stu'mila fima wudi'a lahu, ya. Ini dengan syarat apa? Ketika ilmu usul fikih itu digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu apa? Untuk mengambil kesimpulan min istinbatil furu' minal usul, ya, yaitu mengambil kesimpulan yang cabang dari asal. Wa huwa wadhifatul mujtahidin, nah itu tugasnya para orang-orang mujtahid. Maksudnya apa? Dari dalil-dalil yang ada, Al-Quran itu asal namanya, ya, asalnya. Hadis ini, kemudian Al-Quran seperti ini, kemudian apa? Diolah oleh para mujtahid, para ulama-ulama yang memberikan waktunya untuk menelaah, kira-kira hukum yang di sini yang belum ada apa, kemudian dikiaskan. Kemudian melahirkan apa? Kesimpulan, oh hukum ini. Walaupun ketika zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Auratul furu' ilal usul, atau mengembalikan yang cabang-cabang ilal usul, ke dalam asal. Wa huwa wadhifatul muttabi'in. Nah, itu tugas dari orang yang muttabi'. Muttabi' itu orang yang ikut tapi dia tahu dalilnya. Kalau taklid, dia apa? Ikut-ikut saja, tidak tahu dalil apa yang digunakan oleh yang diikuti. Kalau muttabi' dia apa? Ikut, tapi tahu dia bahwa dalil yang digunakan oleh yang diikuti seperti ini. Fayukhlisu bil amal fid din, maka apa? Orang tersebut atau muttabi' tersebut mengikhlaskan di dalam
usahanya fiddin, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama, bukan karena yang lainnya. Wa huwa sababul fauzi bi sa'adatid darain. Nah, ini yang menyebabkan niat yang ikhlas ini apa? Menyebabkan al-fauz, kebahagiaan, kesuksesan. Bi sa'adati, dengan kebahagiaan ad-darain. Ketika disebut darain berarti apa? Ad-dunya wal akhirah. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Tanbihun, peringatan. Iyyaka wa man za'ama anna hadzal fan innama huwa hikayatu sayri aqwamin madu li subulihim wa sulukihim maslakan nadhari fil ahkam. Supaya kita semuanya, Anda menjauhi dari apa? Orang-orang yang menganggap bahwa ilmu ini adalah ilmu hikayah, cerita perjalanan kaum-kaum terdahulu, lisubulihim, dalam perjalanan mereka, wasulukihim, dalam akhlak mereka, suluk, maslakan nadhari fil ahkam, di dalam apa? Mereka memandang hukum-hukum. Walaysa lana illa taklidahum fima wad'uhu madhhaban wa dalilan. Dan kita apa? Tidak hanya mengikuti orang-orang terdahulu dengan apa yang telah mereka buat dari madhab ataupun dalil yang ada. Jadi kita tidak hanya ikut aja, tapi apa? Kita juga tahu dalilnya. Jadi kita apa? Disuruh untuk meninggalkan pemikiran, anggapan bahwa kita apa? Hanya mengikuti saja orang-orang terdahulu tanpa kita mengetahui dalilnya. Ini enggak benar. Jadi yang benar apa? Bahwa kita mengikuti mereka, tapi kita juga tahu dalilnya. Wa hadza za'mu, anggapan ini mardudun, tertolak. Lima qadamnahu, dengan apa yang telah kita jelaskan tadi faedahnya daripada ilmu usul fiqh, ya. Kita jadi tahu dengan belajar ilmu usul fikih apa yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, apa yang digunakan oleh Imam Hanafi, apa yang digunakan oleh Imam Hambali dan seterusnya. Min faidati hadzal fan, yaitu salah satu faidah dari belajar ilmu usulul fikih. Wa ayu faidatin, dan faidah mana yang paling besar, a'zam minat takhallus, daripada apa? Terlepas an hadidit taqlid, yaitu apa? Dalam kubangan taklid, wat tarakki, dan dia apa? Naik derajatnya ila darajatil ijtihad, ke derajat orang mujtahid, ya. Awil ittiba, ataupun mengikuti. Kalau mujtahid berarti apa? Dia sudah bisa memutuskan sendiri. Contoh Imam al-Mujtahidin berarti apa? Imam Madzhab al-Arba'ah, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan seterusnya. Awal ittiba, ittiba berarti apa? Ngikut tapi dia tahu dalilnya. Mungkin seperti ulama-ulama sekarang, ya. Jadi mereka apa? Mengikuti orang-orang terdahulu tapi apa? Tahu dalil apa yang mereka gunakan. Nah, dengan kita belajar ilmu usul fikih, kita tahu apa itu mutlak, apa itu am, apa itu qiyas, apa itu ijma'. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istimdaduhu. Istimdaduhu, referensinya, apa yang terdapat dalam ilmu usul fikih itu. Wastimdaduhu minal isnaini, dan referensinya minal isnaini, dari dua hal. Yang pertama,
ilmu tauhid, ilmu tauhid. Litawaqqufil adillah asy-syar'iyyah, karena tawakufnya, berhentinya, tidak sanggupnya al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'iyyah, ala ma'rifatil bari, untuk mengetahui secara keseluruhan al-bari, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sidqil muballighi, dan juga kejujuran orang yang menyampaikan. Wa huma, dan keduanya, mubayyanani fihi muqarraratan adillatuhuma fi mabahisihi. Yang keduanya itu baik pengetahuan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau terkait dengan kejujuran orang yang menyampaikan. Kedua-duanya apa? Diterangkan ataupun ada dalil-dalil tersendiri dalam pembahasannya. Mungkin kalau kita membahas terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kaitannya dengan kita mempelajari ilmu tauhid. Karena dengan kita mempelajari ilmu tauhid, kita akan tahu ma'rifatullah, siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatun nabihi, pengetahuan terkait dengan nabinya. Kemudian as-tsani, kemudian yang kedua, al-lughah al-arabiyyah. Lianna fahmal kitab was sunnah wal istidlal bihima yatawaffaqani 'alaiha idhuma arabiyyan. Kemudian yang kedua adalah bahasa Arab. Karena untuk memahami kitab, memahami sunnah al-hadis, memahami dalil bihima, yaitu dalil kitab dan sunnah, orang itu akan terpentok ketika apa? Mereka tidak tahu bahasa Arab. Yatawaffaqani 'alaiha idhuma arabiyyani. Yatawaffaq itu dari taufik. Taufik itu persesuaian. Jadi kalau orang itu bisa menguasai bahasa Arab, yatawaffaqan 'alaiha idhuma arabiyyan, yaitu mereka menggunakan bahasa Arab, maka klop, nyambung. Nyambung apanya? Nyambung dalam istinbat al-ahkamnya, mengambil kesimpulan dari hukum-hukum. Karena dia tahu bahwa yang ia bahas yaitu terkait dengan Al-Quran, As-Sunnah, itu memakai bahasa Arab. Maka di sini istimdad daripada ilmu usul fikih menjadi pondasi, ya, menjadi pondasi atau asas, ya, di dalam pengambilannya apa? Ilmu tauhid, ya, yaitu apa? Pengetahuan terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinannya ataupun i'tiqadnya bahwa dia adalah seorang Muslim. Kenapa? Karena kalau orang Nasrani membahas terkait dengan ilmu usul fikih, ya tidak nyambung. Itu. Yang pertama apa? Terkait dengan ilmu tauhid. Yang kedua terkait dengan bahasa Arab. Karena apa? Referensi Al-Quran pun diturunkan dengan bahasa Arab. Hadis juga dengan bahasa Arab. Maka apa? Ini menjadi pondasi juga bahasa Arab untuk bisa memahami ilmu usulul fikih. Abna'ya thalabah rahimakumullah wa hadakumullah. Kita lanjutkan ke pembahasan al-fasl ats-tsani, yaitu pasal yang kedua. Fil ahkam at-taklifiyah, dalam hukum-hukum taklifiyah, pembebanan. Wa fihi mabahis, di dalamnya ada beberapa pembahasan. Al-mabahas al-awwal, pembahasan yang pertama, fil hukmi, dalam hukum. Apa itu hukum?
Al-hukmu lughatan, hukum secara bahasa, itsbatu syai'in ala syai'in, menetapkan sesuatu atas sesuatu. Umpamanya ada kejadian orang yang sedang sholat, kemudian tiba-tiba terkena najis. Nah, maka wa isbatu syai'in ala syai', maka tetapkan ini sah atau tidak, harus tetapkan. Al-hukm, memutuskan. Isbatu syai' ala syai', itu secara bahasa. Wa syar'an, sedangkan secara syariat, wa huwa khitabullah, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala, al-muta'allaku, yang berkaitan bi af'alil mukallafina, dengan perilaku-perilaku orang yang mendapatkan beban, yaitu orang yang baligh, orang yang sudah baligh, ia yang akan mendapatkan beban perintah. Karena apa? Karena orang yang anak kecil, orang yang kecil, dia tidak mendapatkan beban, tidak mendapatkan tanggungan. Atau orang yang majnun, yang gila, ia tidak mendapatkan beban. Bil iqtidai, dengan putusan, awit takhyiri, ataupun pilihan, awil wad'i, atau sesuatu yang sudah ditetapkan. Wa huwa kisman, maka hukum ini ada kisman, dua bagian. Taklifiyatun wa wad'iyatun. Yang pertama adalah taklifiyah, yang kedua adalah wad'iyah. Apa itu taklifiyah, apa itu wad'iyah? Kita akan bahas. Fal ahkam at-taklifiyah khamsah. Hukum-hukum taklifiyah ada 5. Al-awwal ijab. Yang pertama adalah ijab. Wa huwa khitabullah ta'ala yaqtadil fi'la iqtidaan jaziman. Seruan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kepada perilaku atau tindakan iqtidaan, dengan keputusan jaziman, yang kokoh. Artinya ya wajib. Kalau dia tidak melakukan, ada sesuatu yang akan dia dapat. Itu ijab atau wajib. Yang kedua an-nadb, wa huwa khitabullah ta'ala, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala, yaqtadil fi'la, yang menyebabkan tindakan, iqtidaan, keputusan, ghairu jazim, tidak kokoh. Alias apa? Kalau ia lakukan dapat pahala, kalau ia tidak lakukan maka tidak mengapa. Itu an-nadab. As-salisu at-tahrim, wa huwa khitabullah ta'ala yaqtadi tarka iqtidaan jaziman, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkonsekuensi untuk ditinggalkan, iqtidaan jaziman, dengan putusan yang kuat. Artinya apa? Harus ditinggalkan dengan kuat. Jadi at-tahrim, ya, harus ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan maka akan dapat konsekuensi. Tahrim itu wajib tapi untuk meninggalkan. Ar-rabi'u al-karahah, yang keempat yaitu karahah, makruh. Wa huwa khitabullah ta'ala, yaitu seruan Allah Subhanahu wa taala, yaqtadi tarka, yang menyebabkan untuk meninggalkan, iqtidaan, putusan,
ghairu jazim, tidak kokoh. Artinya apa? Artinya bahwa orang tersebut disuruh untuk meninggalkan, tetapi apabila ia melakukan maka tidak mengapa. Karohah, ia hanya dibenci ya, namanya dibenci juga enggak enak ya. Al-karohah. Tidak sampai kepada pengharaman. Al-khamis al-ibahah. Yang kelima adalah al-ibahah, yaitu kebolehan. Wa huwa khitabullah ta'ala yukhayyar bainal fi'li wat tarki. Seruan Allah Subhanahu wa taala sebagai pilihan opsional bainal fi'li wat tarki, antara ia mau melakukan boleh atau meninggalkan juga boleh. Ini al-ibahah. Wa tasmiyatul khamsati taklifiyah taglib. Penamaan yang 5 ini dengan taklifiyah karena sebagai taglib, yaitu mengikuti yang lebih kuat. Idza taklifa fil ibahah. Karena apa? Kalau kita lihat yang 5 ini, ada juga yang tidak ada taklif seperti ibahah. Mau melakukan boleh, mau meninggalkan juga boleh. Bal wala fin nadbi, atau di dalam sunnah juga tadi ya. Mau dilakukan alhamdulillah, tidak dilakukan juga enggak mengapa. Wal karoha at-tanzihiyah, dan juga dalam hukum makruh tadi, at-tanzihiyah yang bersih. Maksudnya apa? Karoha enggak sampai kepada pengharaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita membahas terkait dengan al-ahkam al-wad'iyah. Hukum-hukum wad'iyah. Hukum wad'iyah itu seperti hukum yang telah diletakkan, udah ada dari sananya. Contohnya ya, kalau dalam ilmu pengetahuan itu, bahwa ketika seseorang melemparkan batu maka jatuhnya akan ke bawah. Nah, ketika itu belum ditemukan apa itu disebut dengan gaya gravitasi atau apa tidak, tapi kemudian setelah itu apa? Muncul ataupun penamaan namanya gaya gravitasi. Nah, ini ahkam al-wad'iyah udah ada dari sana, sudah ada. Dan hukum wad'iyah ini ada salasah, ada 3. Yang pertama as-sabab. Nah, ini sabab ini dari dulu juga sudah ada ya. As-sabab. Apa itu as-sabab? Wa huwa ja'al wasfin zahirin mundabitin manatan liwujudil hukmi. Yaitu menjadikan sifat yang zahir mundabitin, yang cocok, manatan, tempat untuk bersandar, liwujudil hukmi, dikarenakan adanya hukum. Maksudnya apa? Yastalzimu wujudul hukum, menyebabkan kewajiban wujuduhu, adanya sebab, wujudul hukum, adanya hukum. Jadi kalau ada sebab maka akan berimplikasi mewujudkan yang hukum. Wa bayanuhu annallaha subhanahu wa ta'ala, dan keterangannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ja'ala fiz zina, menjadikan dalam kasus fizani ya,
kasus orang yang berzina, hukumaini, dua hukum sekaligus. Ahaduhuma taklifiyun, yaitu ada taklifnya di situ. Apa itu? Wujubul haddi alaihi, wajibnya ditegakkan hukum had kepada orang yang berzina. Wajib. Nah, berarti taklifi wajib ya. Orang yang berzina maka wajib untuk dihad. Berarti dia kalau dilihat dari sini dia taklifi. Wasani wad'i, dan yang kedua adalah wad'i. Wa huwa ja'lu zina sababan liwujubil haddi, yaitu menjadikan zina menjadi sebab orang yang berzina tersebut diwajibkan kepadanya hukuman had. Li'anna zina la yujibul hadda bi'ainihi, dikarenakan zina tidak diwajibkan had dengan apa? Dengan sendirinya, dengan zatnya, tetapi apa? Dihukumi dengan hukum syariah. Jadi keputusannya adalah dilihat dari aspek hukum syariah tadi. Apakah dia wajib untuk dihukum? Tentunya wajib. Kenapa? Sababnya ini kira. Sababnya karena dia telah berzina. Kenapa? Di dalam zina ini tidak diperkenankan, diharamkan. Maka dilihat dari segi mendapatkan hukuman had, wajib dia untuk mendapat hukuman itu taklifi, dan dilihat dari segi sebab kenapa ia mendapatkan had itu wad'i. Wa yanqasimu sababu ilal waqtiyah. Nah, sebab ini dibagi kepada waqtiyah, zaman, waktu. Kazawalis syamsi, seperti tergelincirnya matahari, liwujubis shalah, menjadi sebab wajibnya sholat. Jadi gara-gara matahari udah tergelincir, maka apa? Menjadi sebab orang itu wajib sholat. Wal ma'nawiyah, jadi itu tadi terkait dengan waktu ya. Sekarang al ma'nawiyah, secara maknawi. Kal iskar lit tahrim, sebab orang tersebut mabuk lit tahrim, maka diharamkan. Jadi karena khamr itu memabukkan, akhirnya dia menjadi haram. Sebabnya apa? Il iskar, sebabnya memabukkan. Kalau ada yang lainnya selain khamr, umpamanya tape, kemudian dicampur apa gitu, zat apa, sehingga apa? Memabukkan, maka tape dengan campuran yang tadi itu apa? Sababan, menjadi sebab bahwa ia diharamkan. Kenapa? Karena memabukkan. Al-iskar. Wal milku lid-dhaman, dan kepemilikan untuk jaminan. Jadi sebab karena dia memiliki sesuatu, maka dia bisa untuk jaminan. Kalau orang tersebut tidak memiliki sesuatu, tiba-tiba menjaminkan, maka apa? Tidak sah, tidak bisa. Maka apa? Orang ingin menjaminkan, syaratnya apa? Dia harus
al-milku, memiliki barang tersebut. Kemudian selanjutnya wal ma'siyah lil 'uqubah. Dan maksiat itu menjadi sebab seseorang untuk mendapatkan 'uqubah, yaitu hukuman. Nah, ini contoh-contoh dari makna wiyah. Kalau tadi al-waqtiyah, kalau ini al-ma'nawiyah.